Selamat datang dan kembali lagi di channel kita, tempat kita membedah tuntas pertarungan taktis para raksasa Eropa dengan kesoktahuan gua. Kali ini kita akan membahas atau membedah salah satu drama paling gila di Liga Champions musim ini, yaitu antara klub Braga melawan Barcelona dengan skor akhir 3-3. Barcelona itu 3 kali harus bangkit dari ketertinggalan, ya kan? Bagi Barcelona, bagi sebagian orang, hasil imbang ini itu adalah bukti karakter pantang menyerah Barcelona atau Blaugrana. Namun, bagi para analis dan para fans, hasil ini adalah lonceng bahaya yang berdering kencang di telinganya Hansi Flick. Begitu. Klub Braga, sang kuda hitam dari Belgia, tidak hanya beruntung, bro. Mereka secara taktis itu berhasil mengekspos kelemahan paling fundamental dalam filosofi menyerangnya Hansi Flick, yaitu garis pertahanan tinggi yang terlalu beresiko. Begitu. Nah, kita akan mengupas tuntas. Kita akan membedah semuanya bagaimana klub Braga itu menjebak Barcelona. Apa kelemahan lini tengah Barca dan bagaimana fade out fatal setelah gol penyeimbang. Dan mengapa Hansi Flick itu bersikeras mempertahankan DNA yang justru itu merugikan timnya, ya. Kita akan bahas semuanya, kupas semuanya. Oke, kita akan membedah kekacauan semuanya ini. Kita mulai dari papan taktik dulu. Barcelona di bawah asuhannya Hansi Flick itu datang dengan ambisi dan formasi yang biasa dia pakai, yaitu 4-2-3-1 yang fokus pada penguasaan bola dan dominasi wilayah yang melalui garis pertahanan yang sangat tinggi, ya kan? Nah, Hansi Flick itu mempercayakan quarterback kepada Konde, Araujo, terus Eric Garcia dan Balde dengan Szczęsny di bawah Mister Gawang, oke? Tujuannya taktik ini itu adalah ganda, ada 2. Yang pertama itu memadatkan ruang untuk lawan, memaksa mereka itu bermain di zona sempit. Dan kedua, untuk memfasilitasi counter pressing instan. Jika bola hilang, tekanan segera. Namun klub Braga itu yang dilatih oleh Nicky Hayen itu telah mempersiapkan antivirus yang brilian, yang bagus. Begitu. Hayen itu menginstruksikan timnya bermain dengan formasi 4-2-3-1 yang bertransformasi menjadi 4-4-2 yang kompak, fokus pada pertahanan yang dalam, dan yang paling penting memancing bek Barcelona untuk naik. Nah, strategi Hayen itu adalah pancing dan serang. Begitu Braga memenangkan bola seringkali di area tengah lapangan, ya kan, berkat pressing yang efektif dari gelandang mereka seperti Onyedika, ya kan. Mereka tidak mencoba build up lambat, mereka langsung melepaskan umpan terobosan vertikal cepat ke kedua penyerang mereka, yaitu si lupa gue, Tresoldi dan Zolis, yang memiliki kecepatan murni. Gol pertama Braga di menit ke-6 itu adalah blueprint yang sempurna, hanya melalui dua sentuhan cepat lah ya, 2 sentuhan cepat dan umpan terobosan tajam dari si Forbes, yang pada pertandingan kali ini dia tuh menjadi playmaker yang tersembunyi dan langsung membelah garis pertahanan Konde dan Eric Garcia. Begitu. Tresoldi yang berlari tepat di batas offset itu berada dalam situasi 1-1 dengan Szczęsny dan terjadilah gol. Nah, hanya butuh waktu 6 menit untuk membuktikan, yaitu Barcelona terlalu rentan, bro. Terlalu rentan. Jarak antar center back dan kiper Barcelona itu terlalu jauh, menciptakan ruang lari bebas yang besar bagi penyerang Braga.
klub Braga. Nah, meskipun Ferran Torres mampu menyamakan kedudukan, ya kan, Braga kembali mencetak gol di menit ke-15 melalui si Forbes. Mana cepat banget larinya si Forbes ini, ya kan? Mengulangi pola yang sama, yaitu merebut bola di tengah. Umpan cepat, lari, dan gol. Itu doang, bro. Braga. Dan ini menegaskan bahwa masalah Barca bukanlah kebetulan, melainkan kelemahan struktural akibat dogma taktis Hegel-nya tanpa pressing yang sempurna. Begitu. Oke, jika tadi kita membahas kelemahan garis belakang Barcelona, sekarang kita akan fokus pada lubang besar yang diciptakan oleh lini tengah Barcelona. Kegagalan lini tengah ini adalah alasan utama mengapa Hegel-nya Flick itu menjadi sangat beresiko, bro. Sangat beresiko. Hansi Flick itu dengan tegas mengkritik lini tengahnya pasca selesai pertandingan. Nah, mengatakan di lini tengah kami tidak memberikan tekanan dan kami tidak memenangkan duel, kata Hansi Flick. Dalam formasi 4-2-3-1, duo tengah yaitu Frenkie de Jong dan Makasado itu memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjadi saringan pertama. Namun mereka gagal memutus rantai pasukan Braga dan membiarkan pemain seperti Van Aken dan Onyedika itu leluasa melepaskan umpan-umpan terobosan. Begitu. De Jong dan Casado itu seringkali terpisah terlalu jauh satu sama lain atau terlalu maju ke depan untuk membantu pressing yang tidak berhasil. Dan hal ini itu meninggalkan ruang yang besar di depan Araujo dan Eric Garcia. Nah, ketika Braga berhasil meloloskan bola melewati pressing Barca yang sporadis, gitu kan, mereka langsung menemukan celah untuk umpan cepat ke depan. Dan inilah yang kita sebut vertikal kekompakan yang sangat buruk, yang kurang bagus. Di tengah kerapuhan ini, Barcelona itu harus berterima kasih kepada kualitas individual dari anak ajaibnya, yaitu si jomblo. Sekarang kan udah jomblo, Lamine Yamal, ya kan? Saat build up tengah macet, Yamal di sayap kanan itu menjadi satu-satunya sumber kreativitas dan penetrasi yang konsisten untuk di pertandingan kali ini. Ya, Yamal tidak hanya mengandalkan dribbling di sayap, bro. Ia menggunakan kecerdasan untuk sering memotong ke ruang halfback. Gol kedua Barcelona di menit ke berapa sih? 61 ya. Yang menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Ini adalah hasil dari chemistry dan kehebatan Lamine Yamal melakukan pergerakan 1-2 yang cerdas dengan Fermin Lopez yang bermain sebagai playmaker yang sering turun menarik back Braga untuk keluar dari posisinya ketika atau sebelum Lamine Yamal itu melepaskan tembakan yang klinis, ya kan. Begitu. Ferran Torres juga di sini patut disorot juga, bro. Patut kita bahas juga. Dengan turunnya Ferran Torres, sering turun juga dia. Ia memaksa center back Braga itu untuk memilih ikut Ferran sehingga menciptakan ruang bagi Yamal dan Rashford atau tetap di posisi membiarkan Ferran menguasai bola di tengah di kotak penalti gitu. Ya. Walaupun Braga itu bertahan dengan baik, kualitas link up-nya Ferran itu dengan pergerakan Yamal itu akhirnya menjadi penyelamat di setup taktis tim secara keseluruhan itu sedang bermasalah juga kan. Yamal itu membuktikan bahwa ia itu adalah solusi individu untuk masalah taktis kolektifnya Barcelona. Disinilah drama taktis yang sebenarnya terjadi. Dan ini bukan hanya tentang taktik, tetapi tentang psikologis tim dan konsentrasi. Gua menyebutnya titik buta. Ketika Lamine Yamal mencetak gol penyama
kedudukan 2-2 di menit ke-60, 61 ya. Momentum harusnya itu menjadi milik Barcelona. Tim besar harus tahu cara meredam euforia dan menguasai bola untuk mendinginkan permainan. Namun Barcelona justru melakukan sebaliknya. Mereka terlalu cepat mencoba menyerang lagi, meninggalkan lini tengah mereka terekspos. Dan klub Braga itu menghukum mereka dalam waktu kurang dari 2 menit lah ya. Kurang lebih segitu. Dan ini adalah gol yang paling menyakitkan secara taktis ya kan. Nah, begitu kick off setelah gol penyama, Braga menyerang dengan kedisiplinan yang luar biasa. Ya. Gelandang Barca itu kembali gagal memberikan tekanan pada Van Aken ya. Nah, yang menemukan ruang bebas di lini tengah. Van Aken tanpa kawalan yang berarti melepaskan umpan terobosan yang akurat yang ketiga kalinya dalam pertandingan ini. Dan si Carlos Forbes itu berlari lagi memanfaatkan vertikal kompak yang hilang di garis pertahanan Barcelona. Dan dengan tenang mencetak gol bro. Mengubah skor menjadi 3-2. Dan gol ini bukan hanya kesalahan posisi. Ini adalah kesalahan konsentrasi massal semuanya. Nah, ini pertahanan tinggi membutuhkan fokusnya 100% dari seluruh tim. Nah, jika satu pemain gagal melakukan pressing di depan, seluruh lini belakang itu akan terekspos. Dan di sini kegagalan pressing ini pressing lini tengah itu langsung menyebabkan gol yang sangat mudah. Tertinggal lagi. Flick itu terpaksa bereaksi. Ia memasukkan pemain untuk menambah daya gedor dan kreativitas di lini serang atau lini tengah. Ya meskipun upaya ini itu menghasilkan gol penyama 3-3 melalui pantulan atau sundulan dari siapa sih? Zolis kayak. Kalau nggak salah si Zolis ya. Nah, kanan klub Braga itu tidak pernah hilang, bro. Di injury time, drama itu hampir berakhir dengan bencana. Szczęsny membuat kesalahan dan Braga mencetak gol yang untung banget itu dianulir VAR. Momen itu adalah gambaran betapa rentannya Barcelona di bawah tekanan yang memaksa mereka itu mengandalkan review video, cek VAR untuk menghindari kekalahan. Untung udah top up tuh Laporta. Kunci taktis di pembahasan ini adalah klub Braga itu bermain dengan kematangan emosional yang lebih baik. Kalau menurut gua, mereka tahu kapan harus menyerang dan mereka tidak panik setelah kebobolan. Dan sebaliknya Barcelona itu terlihat gelisah, gerasak gerusuk dan tidak dewasa secara taktis. Membiarkan keunggulan momentum mereka itu hilang dalam sekejap mata. Hilang begitu saja. Sehingga apa yang terjadi ya kebobolan lagi, sampai ketinggalan 3 kali sama klub yang ya kuda hitam dari Belgia, Braga, bro. Kita tutup bedah taktis ini dengan menimbang implikasi jangka panjang dari hasil 3-3 ini terhadap Barcelona. Lupakan dulu sejenak lah filosofi Barcelona. Fakta yang berbicara itu adalah Barcelona kini sudah 9 pertandingan beruntun berturut-turut tanpa clean sheet. Angka ini adalah alarm yang berbahaya, alarm merah bagi tim yang ingin memenangkan Liga Champions. Anda tidak bisa berharap menang di Eropa dengan kebobolan 3 gol dari tim sekelas klub Braga. Klub mana sih? Gue aja baru tahu klub Braga itu dari Belgia. Ya meskipun mereka bermain disiplin lah ya. Nah, setelah pertandingan, Hansi Flick itu bersikeras bahwa ia tidak akan mengubah filosofinya. Ia berkata, kami ingin main dengan DNA kami sendiri. Kami tidak mau low block.
dan transisi untuk menang 1-0 doang. Tapi saya terima 3-3 bukan hasil terbaik buat kami. Kata si Hansi Flick begitu, bicara kayak gitu. Ya kan? Nah, kenyataan taktisnya itu adalah DNA menyerang yang berakar pada highline-nya itu hanya akan sukses jika fondasi pressing dan cover pertahanannya itu sempurna, bro. Ya kan? Jika lini tengah tidak memenangkan duel dan gagal menutup ruang, highline tersebut itu menjadi pertarungan yang ceroboh. Bukan pertarungan, pertaruhan yang ceroboh. Nah, menurut gua yang harus diperbaiki oleh Hansi Flick, menurut gua ya, yang pertama itu akurasi pressing. Flick itu harus melatih koordinasi pressing di lini tengah. Pressing itu harus menjadi upaya kolektif, bukan individu, untuk mengurangi beban Araujo dan Eric Garcia atau Pau Kubarsi nanti kalau emang diturunin Kubarsi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu peran gelandang bertahan. De Jong atau siapapun yang bermain sebagai poros itu harus lebih disiplin. Fokus melindungi ruang di depan back dan tidak terlalu sering maju. Itu yang kedua. Menurut gua, bro ya, menurut gua. Nah, yang ketiga itu manajemen tempo. Tim harus belajar kapan harus menekan dan kapan harus menahan bola. Nah, terutama setelah mencetak gol. Fade out cepat itu setelah gol kedua itu adalah kelemahan mental dan taktis yang harus dihilangkan lah ya. Begitu. Nah, kesimpulan akhir dari pembahasan inilah ya. Hasil imbang 3-3 ini itu adalah kemenangan moral bagi klub Braga dan kekalahan taktis bagi Barcelona. Begitu. Dan ini menunjukkan bahwa Hansi Flick itu masih mencari keseimbangan antara DNA menyerang dan realitas dan pragmatis. Nah, realitas dan pragmatis pertahanan di kompetisi Eropa. Jika kelemahan struktural ini tidak berjalan baik, ya kan, atau tidak diperbaiki, perjalanan Barcelona di Liga Champions itu akan tetap penuh resiko dan penuh drama. Mungkin tidak akan mulus gitu. Tidak akan semulus tahun kemarin, ya kan. Ya mungkin itu aja pembedahan kita kali ini. Jangan lupa komen di bawah pendapat kalian, apa pendapat kalian tentang taktisnya Barcelona ini. Apakah highline-nya Hansi Flick itu akan memberikan bencana pada Barcelona di musim ini? Tulis di kolom komentar pendapat kalian ya, dan jangan lupa subscribe video channel gua biar guanya lebih semangat bikin videonya ya. Jangan lupa like, komen, subscribe yang paling penting ya. Terima kasih.